Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau mempersoalkan kabinet 44 kementerian dan lembaga yang disusun oleh Prabowo yang akan diumumkan saat dia dilantik pada tanggal 20 Oktober. Memahami Prabowo adalah memahami persatuan. Kalau pengen Indonesia maju, kita harus bersatu. Oleh karena itu partai-partai juga gabung menjadi koalisi besar yang disebut sebagai KIM Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan ini persoalannya di situ. Karena Prabowo muda justru tidak ingin memiliki perbedaan terhadap orang-orang yang berbeda pendapat. Dia hilangkan, dia culik, dan sekarang di ujung senja dia bicara persatuan. Dan dulu memang dia bicara persatuan dengan cara menghilangkan orang-orang yang mengkritik kekuasaan di zaman mertuanya Pak Harto. Dan itu yang dilakukan juga oleh Bung Karno. Pikiran-pikiran di masa muda itu tidak akan hilang sampai terbawa di usia senja. Bung Karno dulu menulis nanti kita kaitkan dengan Prabowo dan Anies Baswedan Bung Karno dulu menulis tahun 26, karena Bung Karno lahir tahun 1901, berarti usianya 25. Menulis satu artikel yang panjang tapi artikel itu menarik, ditulis pada saat dia umur 25, karena dia menulisnya di majalah Suluh Indonesia Muda tahun 26. Nanti saya sertakan tulisan asli dari Bung Karno. Tulisannya adalah nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ketiga haluan atau gelombang perjuangan ini harus bersatu untuk mengusir kolonial penjajah, untuk kita bersama-sama, tiga haluan yang berbeda faham, Weltanschauung, dan juga berbeda paham dalam orientasi kehidupan itu, supaya sama-sama masuk dalam kapal persatuan menuju Indonesia merdeka. Kira-kira itu tesis dari Bung Karno muda yang nanti ditransformasikan ketika dia punya kekuasaan, itu menjadi nasakom nasionalisme, agama, dan komunisme. Itu adalah gagasan lama Bung Karno muda yang dia tulis. Ada tulisan jejak-jejak intelektualnya secara tertulis yang berjudul nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Hendaknya ketiga haluan ini, tiga faham ini jangan berantem, tapi hendaknya saling bahu-membahu untuk mencapai Indonesia merdeka, melawan kolonialisme, melawan penjajahan. Waktu itu penjajahan di Asia dalam konteks Indonesia tentu penjajahan Belanda. Dan itu ditawarkan gagasan itu oleh Bung Karno, yaitu persatuan Indonesia, yang isinya kemudian di challenge oleh tokoh-tokoh Islam dalam pergerakan nasional. Bukan persatuan, itu persatian katanya. Persatian. Dan kita tidak bahas persatian, tapi persatuan kayak Bung Karno. Kolonialisme atau penjajahan orang-orang Eropa dan menjajah negeri Asia termasuk Indonesia atau Nusantara waktu itu sebelum ada nama Indonesia, adalah mereka datang ke sini semata-mata untuk cari uang, cari rezeki katanya. Kenapa? Ya mereka datang ke negara-negara yang kemudian mereka jajah, negara-negara Asia, itu bukan untuk mencari kemasyhuran. Mereka berlayar jauh meninggalkan Eropa Barat itu.
bukan ingin melihat panorama yang indah di Asia, di garis di Katulistiwa, di sepotong surga, ya. Katulistiwa kata Pujangga Besar Multatuli. Mereka datang, ya, ke Indonesia itu bukan karena penduduk di negerinya itu sudah padat, tidak, tapi kata Bung Karno mereka datang mengikuti satu pemikir dari Belanda itu, Dietrich Schaeffer itu. Dalam tulisan itu mereka semata-mata karena kekurangan rezeki, mencari rezeki di negeri-negeri yang kemudian mereka jajah, mereka kolonialisasi, berwindu-windu kata Bung Karno, mereka sudah memasukkan kekayaan ke kantong orang-orang Eropa dari bumi-bumi Asia yang mereka jajah itu. Jadi dalam konteks persatuan yang dimaksudkan oleh Bung Karno adalah bagaimana menyatukan gerakan perlawanan meskipun ideologinya berbeda untuk sama-sama menumpang kapal persatuan menuju Indonesia merdeka. Pertanyaan kita, apakah gagasan itu dibawa terus sampai tua? Iya, dalam Nasakom dia juga menyatukan nasionalisme, yaitu PNI, kemudian agama, Partai Nahdlatul Ulama, dan KOM, Partai Komunis. Dan apakah percobaan menyatukan itu berhasil? Ternyata berhasil masuk sama-sama dalam perang saudara dan 3 juta orang mati menurut Sarwo Edi Wibowo gara-gara pemberontakan PKI. Jadi gagasan persatuan itu berakhir di lubang buaya dan mati 3 juta. Tapi setidak-tidaknya menurut tafsir dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka itu setidak-tidaknya 500.000 yang mati saling membunuh karena pertikaian faham politik, ya, antara komunisme dan Islamisme, kira-kira begitu. Nah sekarang Prabowo kembali menggaungkan persatuan dan kemudian melakukan koalisi besar sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, melakukan koalisi besar tapi menyingkirkan Masyumi, partai Islam terbesar di era kemerdekaan, yaitu Masyumi, dan membentuk kabinet 100 menteri zaman Bung Karno dan tidak berhasil membawa Indonesia kemana-mana kecuali masuk ke dalam jurang perang saudara, perpecahan dan kemiskinan. Tapi kita harus hati-hati melihat gagasan Prabowo yang ingin persatuan. Apakah gagasan persatuan yang dimaksud Prabowo adalah koalisi besar? Dan tentu tampaknya akan kembali turut serta menyertakan di detik-detik akhir tentu PDIP. Jadi sempurnalah persatuan itu 100% karena PKS juga sudah masuk di situ. Demokrat sudah masuk yang tadinya oposisi di zaman Jokowi. Kita tentu akan menghadapi satu fase, satu masa yang gelap, ya, dari segi perspektif demokrasi karena tidak akan ada oposisi, ya. Dan kemarin kita lihat kecurangan-kecurangan yang melahirkan kepemimpinan nasional sekarang itu mengiringi, ya, lahirnya kepemimpinan baru Pak Prabowo Gibran. Malah Gibran itu dijuluki oleh majalah Tempo sebagai anak haram konstitusi karena rekayasa Mahkamah Konstitusi, ya. Undang-undang atau peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengikat, yang istilah final dan binding, ya, dan nggak bisa diubah lagi dan mengikat, yaitu peraturan tanggal 16 Oktober hari Senin nomor 90 2023, dan dia akan menjadi duri dalam daging dalam kepemimpinan Prabowo selama 5 tahun karena menjadi titik lemah untuk diserang oleh kaum oposisi di luar parlemen. Apakah persatuan yang didengung-dengungan Prabowo sebagaimana persatuan di zaman Bung Karno akan berhasil membawa kesejahteraan dan keadilan? Ini yang kita persoalkan. Prabowo jauh-jauh hari setelah terpilih, ya, menjadi presiden, terpilih oleh Ridwan KPU, mengatakan kita mau bekerja membangun Indonesia, mengajak semua untuk bergabung. Kalau yang nggak mau, ya nggak apa-apa,
Tapi jangan mengganggu. Kita mau kerja, kita mau kerja, kita mau kerja. Ini satu indikasi dia akan memperlakukan oposisi dengan cara yang kita tidak tahu, tetapi tampaknya dia tidak memberikan ruang-ruang untuk oposisi sebagaimana dia lakukan dengan waktu dia punya kekuasaan sebagai Danjen Kopassus. Dia melenyapkan 10 orang tambah 9. Setelah dikritik keras oleh kaum oposisi tahun 98, akhirnya Prabowo melepaskan yang dia culik dan dia kemudian dipecat oleh Dewan Kehormatan Perwira, kan, yang ditandatangani salah satunya oleh SBY yang sekarang bergabung dengan Prabowo, ditandatangani oleh Agung Gumelar, Dewan Kehormatan Perwira, yang mengakhiri karir militer dari Prabowo karena dia terbukti melakukan penculikan. 9 yang semua yang saya culik, semua saya lepaskan dalam keadaan hidup, kata Prabowo. Tetapi fakta menunjukkan 1 mati dan 9 tidak kembali. Keluarganya menanti selama 25 tahun dan bertanya kepada para penculik, nah siapa yang menculik? Kalau memang sudah dilepaskan, di mana makam saudara-saudara kami yang 9 orang itu? Di mana pusaranya? Sudah 25 tahun, 26 tahun kami menanti. Di mana kuburannya sehingga kita bisa berziarah terhadap makam mereka, karena mereka tidak pernah kembali, 9 orang itu. Prabowo tidak bisa memberikan jawaban karena dia hanya bisa menjawab, semua yang saya culik semua kembali dalam keadaan hidup. Tapi faktanya keluarga sudah 26 tahun menanti, kemana anggota keluarga kami yang 9 orang itu tidak pernah kembali. Yang hidup ya hidup dan mati 1, konon begitu. Nah sekarang apakah berubah sikap Prabowo terhadap oposisi yang menchallenge kekuasaan saat dia masih menjadi menantu Pak Harto? Tampaknya gagasan lama, sikap politik lama itu tidak akan berubah sampai dia lanjut usia, sebagaimana Bung Karno kegandrungan untuk menyatukan nasionalisme, Islamisme dan Marxisme itu diberikan kaki saat dia jadi presiden seumur hidup di ujung tahun 60-an dengan konsep Nasakom dan membentuk kabinet 100 menteri. Tampaknya Prabowo tidak akan menghilangkan atau tidak akan lenyap sikap dia terhadap oposisi saat dia melakukan satu koalisi besar dan mengagungkan dengan persatuan Indonesia Maju, tapi mudah di-challenge oleh Anies Baswedan. Buat apa persatuan kalau tidak ada keadilan? Bukankah pilar demokrasi ada 3? 1, election, pemilihan umum yang jujur dan adil. Dan itu tidak terjadi dalam pemilihan Pilpres tahun 2024, 14 Februari kemarin. Pertama, pilar demokrasi yang pertama, election yang jujur dan adil. Yang kedua, oposisi diberikan ruang, ya. Oposisi dan oposisi tidak diberikan ruang tampaknya, karena semua partai itu kemudian dirangkul menjadi satu dalam satu keranjang besar koalisi, dan tidak ada lagi oposisi di parlemen. Dan itu yang berbahaya untuk demokrasi. Demokrasi yang kemarin menurut majalah Tempo ditarik mundur oleh Jokowi, dan itu adalah sumbangan Jokowi dan partai-partai yang sekarang masih ada, karena mereka juga koalisi besar, ya, sampai 70-10% oleh berkoalisi dengan presiden, kan, dengan eksekutif. Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Demokrat tidak waktu itu. Kemudian selain PKS dan Demokrat, ya, apalagi P3, kemudian PKB, Nasdem, partai-partai itu bertanggung jawab terhadap kemunduran demokrasi di masa kepemimpinan
Jokowi, karena mereka yang menyetujui undang-undang yang merugikan semua pihak, merugikan rakyat banyak Indonesia itu. Karena sumbangsih partai-partai yang saya sebut tadi, Nasdem, Golkar, Gerindra, PAN, P3, dan lain-lain. Dalam koalisi besar, 60-70% zaman Jokowi. Nah sekarang partai-partai yang merusak demokrasi itu, sekarang bergabung kembali dalam koalisi besar. Prabowo, pertanyaan kita, apakah Indonesia bisa lebih adil atau justru tambah rusak? Apalagi Prabowo sekarang tentu dia tidak akan tidak mungkin akan bermusuhan dengan oligarki karena dia adalah bagian part of oligarki itu. Dan yang ketiga, kata Anies Baswedan, ini saya hanya ngutip loh, pilar demokrasi yang ketiga adalah bukan kebebasan bersuara, tapi kebebasan menyatakan pendapat yang berbeda dengan penguasa. Apakah aman ketika nanti civil society meneguhkan posisi politiknya yang berbeda, men-challenge kekuasaan yang zalim misalnya, memberikan satu side argumen tandingan terhadap kepemimpinan baru di bawah Prabowo Gibran? Apakah aman kebebasan menyatakan pendapat itu? Apakah tidak masuk ke rangkeng? Apakah tidak hilang diculik? Ataukah tidak hilang dibunuh? Ya kan? Saya tidak tahu. Tapi dua ekonom politik yang terbesar, yang pengkritik terbesar di zaman Jokowi itu tiba-tiba lenyap dengan alasan sakit, yaitu Rizal Ramli, dan yang terakhir adalah Faisal Basri yang sangat tajam mengkritik kebijakan politik Jokowi. Dan apakah sekarang terjadi kolonialisasi orang mencari makan di Indonesia? Dan bagaimana sikap Prabowo terhadap semacam kolonialisasi itu? Menurut Luhut ada 16.000 proyek-proyek Cina di Indonesia sejak zaman Jokowi 10 tahun. Tepatnya 15.982 proyek Cina. Dan mereka mencari rezeki di sini. Ya. Pertanyaannya, apakah Prabowo bisa mengembalikan orang-orang asing ke negerinya dan biarkan Indonesia menjadi tuan rumah ya, bagi bangsanya sendiri. Bangsa sendiri menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Biarkan orang Indonesia mencari makan begitu bebas di negerinya sendiri. Bukan menjadi kuli dari proyek-proyek Cina yang 16.000 itu. Apakah terjadi transfer teknologi? Ya tidak. Kita digaji standar UMR, kata Faisal Basri. Dan orang-orang Tiongkok yang kerja di sini itu gajinya antara 17 juta sampai 52 juta pakai standar internasional. Tapi UMR khusus untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di proyek-proyek Cina. Apakah ini adil? Apakah Prabowo bisa memperbaiki keadaan ini? Apakah dia bisa mengusir dalam tanda petiknya kolonialisasi yang terjadi sekarang ini? Dalam konteks kolonialisasi, penjajahan orang-orang Eropa Barat. Dulu di awal abad 20 itu coba diusir oleh Soekarno dengan resep persatuan. Apakah sekarang kolonialisasi yang ada sekarang ini, baik penguasaan sumber daya alam seperti di Freeport oleh Amerika dan di tempat-tempat lain oleh Perancis, oleh yang lain-lain, dan juga nikel oleh Tiongkok, itukah bisa dinikmati sumber daya alam itu oleh bangsanya sendiri? Bagaimana sikap Prabowo ya dengan gagasan persatuan koalisi besar itu? Tetapi menurut Anies Baswedan yang pernah memberikan nilai 11 dari 100 untuk Prabowo dalam debat Capres kemarin, tampaknya Prabowo agak kesulitan untuk membayang-bayangi penguasaan sumber-sumber daya alam kita yang sudah dikeruk oleh Tiongkok. Menurut Faisal Basri,
terakhir ya, supaya tidak terlalu panjang. Cadangan nikel kita itu sama dengan cadangan nikel Australia, yaitu 21,5 juta ton. Dan cadangan nikel kita 21,5 juta ton. Dan perusahaan-perusahaan proyek-proyek Cina itu 1 tahun berhasil mengeduk dan mengekspor, dikirim ke Cina 1,6 juta ton. Jadi dalam waktu 13 tahun nikel itu akan habis tanpa ada semangat keadilan untuk mewariskan kekayaan alam kita untuk generasi berikutnya. Dan menurut Faisal Basri lagi, ada ekspor ilegal 5,2 juta ton nikel ke Tiongkok. Tapi dalam catatan Indonesia ekspornya memang nol, tidak ada ekspor. Tapi dalam catatan Tiongkok ada, dia mengimpor 5,2 juta ton menurut Faisal Basri. Jadi ada penyelundupan, dan yang bermain adalah menurut Faisal Basri adalah Bobi Nasution, Erlangga Hartarto, termasuk Luhut. Saya nggak tahu benernya ya, tanya ke Faisal Basri di podcast yang terbuka itu, di Guru Gembul dan di tempat lainnya. Bisakah koalisi besar yang dibangun oleh Prabowo itu memiliki keadilan? Kalau kata Anies Baswedan, buat apa ada persatuan tanpa keadilan? Keadilan adalah kondisio sine qua non, syarat mutlak bagi kebebasan jiwa, bagi kemerdekaan bangsa Indonesia, dan bagi kesejahteraan dan keadilan ya yang akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah sumber keseluruhan dari kesejahteraan kita semua. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Panu, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat Dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama
tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta. Terima kasih ya kepada Ibu Diah Listiorini yang sudah memesan buku biografi politik Anies Baswedan ya, senilai 200.000. Terima kasih, dan moga-moga bisa cukup sabar ya, karena sedang kami persiapkan langsung 3 naskah, 3 buku. Buku pertama untuk sementara berjudul Anies Menangis di Depan Najwa Shihab, atau judul pertama adalah Selamat Tinggal PKS, Engkau Telah Campakkan Anies Seperti Kucing Kurap Demi Dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah judul pertama atau judul kedua yang lebih menarik? Kemudian terima kasih juga ke Ibu Dini yang tadi, Ibu Diah Listiorini di Semarang ya. Kemudian yang sudah pesan lagi adalah Ibu Dini di Jakarta Timur ya, lengkap alamatnya. Terima kasih juga Bapak Haji Harun Yusa, dan sebelumnya adalah Bapak Nana Suparna yang belum mengirimkan ini ya, nomor alamat. Dan perlu kami tegaskan, harga bukunya sekarang 150.000 dan ongkos kirimnya 50.000 ya. Untuk Indonesia bagian timur ongkos kirimnya 100.000 ya minimal, karena memang mahal ya untuk Halmahera sampai Papua. Harga bukunya 150.000, untuk Jawa dan Sumatera 50.000 ongkos kirimnya. Terima kasih, moga-moga bukunya lekas terbit sebelum 20 Oktober ya, insya Allah. Silakan bagi yang ingin transfer, kami tunggu. Kami sudah menulis 50 buku, termasuk biografi politik Menteri Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra yang kami tulis sendirian 200 halaman dan sudah di launching di Perpustakaan Nasional beberapa tahun yang lalu. Dan juga buku tentang
tentang Prabowo 5 tahun yang lalu kita tulis judul Prabowo mencoba tidak menyerah. Kami tunggu transferannya sekarang ya. Bismillah. Karena uang yang masuk baru bisa untuk nyetak. Sehari-harinya saya tukang bubur ayamnya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.